warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, jadi sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dulu berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi gimana kabarnya pada hari ini? Sehat semua? Masih semangat? Masih. Ngantuk? Iya. Makan kan? Ya. Makan yang gede? Ya. Menunya apa tadi? Tempe goreng Tempe sama telur, Bu. Gak ada seafoodnya? Buat? Semangat? Semangat. Nah, kayak biasanya? Jadi sini udah lihat kelas sama ibu? Belum. Tadi ibu udah masuk kelas kalian. Tapi nggak kenal. Oke. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka sayang. Takutnya saya apa? Oke. Jadi perkenalan dimulai dari ibu. Perkenalkan nama ibu Pinky Lestari, bisa dipanggil ibu Pinky. Bisa dilanjut sebelah kanan ibu, nanti muter. Perkenalkan, nama saya Feby Valentina Ujala, bisa dipanggil Ali. Nama saya Perkenalkan saya Lukman Gali. Perkenalkan nama saya Fernando Edi, sebagai agen. Perkenalkan nama saya Muhammad Edi, sebagai Rani. Perkenalkan nama saya dipanggil Bia. Jadi nama ibu siapa? Pinky. Nama ibu tadi Jampi, Femi, siapa? Bala, Lukman, Ardan, Raffi, Radit, terus Tio. Oke, nggak lupa karena baru sekali perkenalan ya. Jadi kalian udah tahu belum kita hari ini mau ngapain? Belum tahu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan seksi konseling kelompok. Kalian udah pernah ikut konseling kelompok? Belum ya. Jadi hari ini kita akan melakukan seksi konseling kelompok. Ibu jelaskan dulu. Seksi konseling kelompok itu adalah suatu layanan dalam bimbingan dan konseling atau BK yang dimana nanti kalian mengungkapkan satu persatu masalah kalian dan kita akan memilih satu masalah yang akan kita bahas dan akan kita selesaikan di hari ini juga. Gitu. Jadi pasti kalian punya masalah kan? Gak mungkin dong kalian gak punya masalah. Pasti punya. Oke. Jadi itu tadi kalian harus mengungkapkan satu masalah dan kita memilih masalah siapa nanti yang kita bahas dan kita selesaikan. Nah, jadi terus kita kan ini duduknya melingkar. Kalian tahu apa tujuannya duduk melingkar? Saya diskusi. Ya, diskusi. Terus lagi? Saling pandang. Saling pandang. Saling pandang kita tahu ada yang nonton atau enggak gitu ya. Lagi? Lebih fokus. Lebih fokus. Terus ada lagi? Komunikasinya ya lagi memahami. Nah, jadi betul semua tadi udah dijawab. Jadi tujuan kita duduk melingkar seperti ini supaya kita lebih akrab lagi, lebih dekat dan memudahkan kita untuk bertukar pendapat ataupun berkomunikasi dan jadi tidak ada jarak di antara ibu sama kalian gitu. Oke, paham semuanya? Oke, jadi konseling kelompok tadi apa? Diskusi kelompok, Bu. Ya, diskusi kelompok untuk Menyelesaikan masalah, Bu. Oke. Jadi kalian nanti waktu mengungkapkan masalahnya, mengungkapkan pendapat untuk menyelesaikan permasalahan dengan kalian gak usah ragu, gak usah takut dan gak usah malu-malu. Kalian harus terbuka semuanya, ya. Kalian gak usah takut nanti masalah kalian, cerita kalian, pendapat kalian diketahui oleh orang lain di luar kelompok ini. Karena ibu akan menjamin
rahasia dari masalah temennya. Nggak boleh diomong-omongin sama yang lain ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan melakukan kesepakatan waktu. Jadi waktunya itu antara 10 sampai 15 menit. Gimana, setuju? Dulu ya. Oke. Gimana, apakah kalian sudah siap untuk memasuki sesi kelompok ini? Siap? Oke. Jadi kita mulai. Nah, Ibu mau memulai dari sebelah mana Ibu untuk menyelesaikan masalahnya satu. Nah, masalah apa, Bang? Saya malas belajar, terus kalau dimarahin atau gimana, itu masalah apa aja? Masalah di sekolah, masalah sama teman, kalau ada penyamaran sama pacarnya, sama orang tua, apa aja muncul ya? Terus belajar, jadi kita kesiangan, terus Mas belajar, terus Lukman Dua main game bu. dan main game. Ada Orang dekat sama ibu. orang dekat sama ibu, Jadi perlu dong. dimarahin, dimarahin kan Mbak? Aku sama ibu. Lupa makan. Aku sama ibu. Terus siapa lagi? Iya. Satria orang. Ada budaya jadi anak berpikir ya. Saya kayak pusing banget. Setiap Pusing katanya karena pusing laptopnya rusak. Nyebutin masalahnya satu-satu. Jadi masalah Nafi itu malas belajar, masalah Femi suka kesiangan, Genta malas belajar juga, Lukman kecanduan main game, Rajin sering dimarahin, Ardan tadi apa? orang dekat sama Kurang dekat sama ibu. Terus Satrio pusing, laptopnya rusak. Oke, coba menurut kalian kira-kira masalah siapa yang perlu dibahas pada pertemuan hari ini? Jadi misalnya nanti masalah siapa yang akan dibahas, jadi kalian yang akan menyelesaikan, membantu menyelesaikan. Kalian yang mau apa pendapat kalian? Belajar game, Bu. Ya, yang banyak kan itu pasti cowok-cowok main game semua ini. Iya betul kan. Waktu itu Ibu masuk ke sini absen waktu pakai komputer, diam-diam main apa itu? FF, Roblox itu, gurunya di depan, kalian malah main game. Tahu loh. Jadi masalah yang mau dibahas itu masalahnya Lukman, kita buat main game. Oke, Lukman bisa diceritakan dong kenapa sih kamu bisa kecanduan main game? Karena seru bu. Seru, terus Banyak teman mabar bu. Terus menghibur bu. Ibu, lagi? Terus keren ya bu. Enggak, awal mula kamu main game itu ceritanya gimana? Awal pertama kali kamu main game itu kamu ceritain. Karena bu bosan bu terus diajak teman download ML bu. Terus ketahuan bu topak mulu bu. Bunyi nggak turun. Naikin terus. Itu mulainya dari kapan? Mulainya dari Dari SMP, SD, dari SMP kelas 1 bu. sampai kelas 1 sampai Sekarang bu. kelas 1. Nah ya, 3 tahun. Terus lanjut cerita lagi. Main-main sampai meeting bu. Main-main sampai nggak tidur, sampai lupa waktu, sampai habis uangnya buat beli itu, buat beli kuota. Gak pernah ibadah, gak pernah ML, Iya bu. gak pernah bantuin orang tua. Pernah lo bu lakuin. Oke, jadi tadi Lukman cerita masalahnya itu awalnya dari SMP kelas 1. Itu karena Lukman bosen, terus diajak temennya buat download ML. Terus Lukman mulai belajar main ML. Mulai mabar.
beli apa? Skin. Di situ jadi pro player dulu. kan gamers, ya kan? Ya, game. Jadi kan Lukman udah cerita, jadi ibu mau teman-temannya yang lain mengungkapkan pendapatnya gimana sih caranya biar Lukman itu nggak kecanduan terus sama ML-nya. Cerita apa itu? Menyibukkan diri, Bu. Ini menyibukkan diri, terus yang lain harus semua mengungkapkan pendapatnya. Olahraga, Bermain di luar banyak teman-teman. Lagi, Ya misalnya mah habiskan waktu tanpa dengan handphone tuh. bagus. Lagi, nyari hobi, terus kelima, apa? Tadi kan udah disebutin kata Femi. Ya, apa tadi? Menyibukkan diri. Menyibukkan diri. Nah, menurut Femi menyibukkan dirinya itu dengan cara apa? Coba kamu menceritakan sama Lukman. Kegiatan yang tidak menggunakan HP. Itu gimana? Prosesnya itu gimana gitu? Kamu menceritakan terus. Ceritain sama Lukman. Ikut eskul, Man. Gak usah malu. Takut, gak usah ragu, jangan ragu, jangan bimbang. Di sini masalah pasti terselesaikan. Ceritain. Ini loh Man, kamu tuh jangan sering main game, biar gak kecanduan. Kamu tuh pernah melakukan kegiatan ini loh. Ngaret. Kan nama Lagi. dengan nama di luar. yang main. Main apa lagi? Udah, lagi. Nanti coba yang keras, ceritain, kasih tahu Lukman. Jadi berbincang. Sering beribadah. Baca ya. Aku di sholat kamu. Nanti sholatnya nggak tepat bang, karena kamu Iya. berangkat main game gitu kan. Iya. Nanti gitu, ujungnya nggak sholat. Oke, kalau menurut Adan, Mainnya mereka nongkrongnya itu tuh ngobrol aku nggak pakai HP, jadi mereka tuh ngobrol apa gitu loh ibu. iya. Kalau bisa sama seumuran, kalau yang lebih dewasa malah nama pengetahuan. Wah, Itu terus gila. Lukman, Lukman. Oke, Jadi, ya nggak ada mesti tanpa ada HP gue. Terus apa? ditampung ya Lukman, jadi sapi ya. Oke, jadi tadi masukan dari teman-temannya, gimana Lukman bisa dimengerti? Gak mengerti bu. Mengerti banget atau mengerti? Mengerti banget. Apa keluar kuping? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri? Masuk kuping kanan, masuk ke Yang masa pikiran dulu nggak dipikirin dulu iya nggak ya, bener nggak ya gitu. Masuk pikiran dulu, berpikir hati mana? Iya, masuk telinga, masuk pikiran diresapin, terus baru masuk hati karena kamu mau melakukan dengan tulus hati kemauan kamu gitu. Jadi kalau menurut ibu sama seperti teman-teman kamu tadi, apalagi yang kalau kamu suka main sama teman di luar, Suka bu. suka keluar malam gitu ya. Iya bu. Biasanya keluar malam itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 bu. Malam sampai pagi. Jam 5 bu. Oh itu bu. Enggak tidur. Masuk tempat. Apa begitu? Berarti tidurnya cuma sejam 2 jam. Ya terus itu main game lagi. Jadi itu kamu kalau bisa yang main itu boleh. Itu kamu mainnya setiap malam, setiap hari atau gimana? Ya enggak lah bu, malam minggu tutup bu. Malam minggu aja. Nggak apel malam minggu. Hah? Apel malam minggu. Karena belum bu. Masa setiap malam minggu terus kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu cuma
main gamenya di rumah. Malah gue Main gamenya di rumah. enggak tidur. Tidur. Itu aku kan di sekolah bawa HP. Ya. Sekolah juga main game. Hah? Di sekolah juga main game. Yang game nggak jelas. Misalnya. Enggak lah bu, udah punya mau tahu bu. Di kamar wifi. Iya di mesin. Berarti pulang sekolah jam 2, jam rumah jam 3 lah. Terus kamu langsung main HP, main game. Enggak lah bu. Main. Enggak orang tua. Sampai sore. Terus sampai sore kan? Yang nonton sore malamnya baru main game. Selesai semua. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 terus gitu. Ini udah sore, mau tidur. Gara-gara cuma malam minggu doang bu. Jam 9 berarti tidur. Tidur bangun berapa jam? 12. Katanya jam malam minggu. Iya bu. Lambatnya jam malam minggu aja. Iya. Sorenya berarti tidur ya? Iya bu. Minggu pagi sampai sore itu kamu ngapain? Pagi, pagi. Ya. Jadi malam bu. Santai minum kopi. Nah, main game lagi. Enggak lah dari malam minggu enggak pernah main game aku bu. Oh, saya Iya bu. Cuma duduk sambil nonton ini bu. berarti menghabiskan waktu sama orang tua kalau buat dari minggu. Ya sorenya ke lapangan bu. Main sepak bola bu. Itu. Nah itu daripada kamu main HP kan kerja sepak bola, olahraga. Kalau sore kan bisa tuh jogging. Iya bu. Main gamenya cuma waktu luang aja bu. Dan kamu sampai kecanduan main gamenya. Karena kamu terlalu sering. Apa yang membuat kamu kecanduan? Apa yang daya tarik kamu sama main game sama ML tuh? Bisa bu. Seru. Pokoknya karena bisa ngomong-ngomong sendiri sambil marah-marah itu kan. Karena Ada nggak marah di game kamu? Jadi dari marah-marah itu. Sampai dulu nggak? enggak ngomong sendiri bu. Itu ngomongnya itu sama teman satu tim tapi ya ngomongnya gitu lah kasar-kasar bu. Iya, kamu sering kayak gitu. Ya enggak lah bu, aku diem aja bu. Halo. Kan yang bawa juga sama teman-temannya main rumah. Oh itu, kamu juga kayak gitu. Kagak bu. Kagak. Konflik. Kalau nggak ada orang bu. Jadi rumah nggak bisa diatur. Kamu main game tuh benar-benar diatur. Punya sekolah, belajar. Jadi kalau malam minggu kamu main dari jam 9 sampai jam 5. Kamu itu katanya malam minggu doang main sama teman, pulang main. Saya mau belajar sama Sabtu di rumah. Kau belajar nggak malamnya? Nah, Kau belajar nggak malamnya? enggak bu, belajar di sekolah bu. Kenapa kamu nggak belajar? Jadi selama malam Senin sampai malam Sabtu itu kan kamu nggak belajar. Kamu cuma nonton TV, main HP, berarti scroll TikTok, scroll IG, cerita sama teman, berarti juga main game lagi kan? Iya bu. Itu cuma gitu aja terus berulang. Ya bukan lah bu, kadang-kadang juga nyari rutinitas lah bu. Buat apa? Gak main game terus ya rusak mata bu. Nah itu kamu nggak tahu, jadi kamu harus bisa ngatur waktunya. Waktu buat sama orang tua, kalau sama orang tua dia nonton TV, HP ditinggal dulu, saya ngobrol apa gitu. Sama orang tua dihabisin waktunya sama orang tua, terus main game juga bisa diatur, misalnya dalam satu malam itu kan batas tidur itu sampai jam batas kamu nggak tidur itu sampai jam 10. Ya bu. Makanya kamu tidur ya minimal jam 10 lah, karena kamu udah tidur sampai 10, setengah 5, jam 5 kamu udah bangun. Itu kamu malam minggu jam 9 tidur atau jam 12 subuh. Itu sangat-sangat tidak baik, itu nggak baik buat kesehatan kamu, buat mata kamu, buat pikiran kamu, buat fisik, semuanya nggak baik ya. Apalagi sampai kamu begadang terus berulang-ulang sampai nggak makan, sampai lupa waktu, lupa semuanya, itu sangat tidak baik. Terus juga kecanduan main game itu bisa kok diatasi, bisa dicegah. Cuma mati.
Iya, itu kemauan dari diri kamu. Kamu mau nggak? Mau Bu. Mau. Kamu pernah hal apa yang udah kamu lakuin? Hah? Hal apa yang udah pernah kamu coba lakuin biar kamu tuh gak kecanduan main game lagi? Iya, iya. Oh, itu Bu, aku udah main game mas, aku rusak Bu. Males. Iya, Bu. Belum ini ya. Itu udah bisa HP-nya kamu main game lagi? Iya lah Bu. Enggak, udah ya kayak kemauan dari diri kamu. Pasti kan kamu punya kemauan yang punya angan-angan. Angan-angan. Aku juga mau loh nggak main game terus-terusan, nggak ada main game terus. Aku tuh mau ngelakuin ini loh biar aku nggak kecanduan lagi main gamenya, tapi belum kesampaian, belum terlaksana gitu. Angan-angan kamu ada nggak? Gak ada lah Bu, orang di desa ini main game semua kok Bu. Tapi kan pasti kamu juga ada fase sedikit aja. Kamu fase bosen pegang HP, bosen main game, bosen scroll TikTok, scroll IG, pasti kamu ada fase itu. Oh, ada Bu. Nah, Waktu itu dulu kelas 1 SMP. Kok ini malah? Itu apa ya? Iya, waktu aku masih belajar pencak silat Bu. Jadi itu setiap malam cuma fokus di situ aja. Dikarenakan yang latihan mamasku sendiri, kalau main-main dari pukul aku Bu. ya, terus Ya udah Bu, itu aja sampai ikut turnamen tapi kalah terus lagi Bu, main game lagi. main game lagi. Ya kalau kamu main sama temenmu malam itu, kalau nggak pegang HP, jangan pegang HP, maksudnya ngobrol gitu. Ya itu Bu, setiap malam minggu itu yang aku bahas tadi, setelah main game itu kadang bakar-bakar Bu, terus ngobrol. Main sobat bentar. Tapi ini pembukaannya pasti langsung main game. Ayo main game kabar. Iya lah Bu. Ya, itu sampai jam 9 sampai jam 11 lah. Esok makan, bawa makan kan ngantuk tidur. Tidur bentar, besok bangun. Main game lagi. Iya Bu. Itu tidur lagi nggak? Apa langsung pulang? Tidur lagi lah Bu. Tidur lagi sebentar, 1 jam, bangun. Sehari buatnya Bu. Hari siangnya. Pulang main game itu kamu jangan sampai tengah hari. Ya kalau malamnya pas malam minggu itu nggak tidur sama sekali ya, tidur setengah hari Bu. Tapi kalau tidur ya itulah Bu, pagi-pagi langsung buka TV Bu, nonton. Pendapat dari teman-teman kalian, teman-teman udah disampaikan pendapatnya juga udah. Kira-kira apa yang Lukman tangkap dari pendapat teman-temannya sama pendapat ibu? Itu Bu. Kalau main HP itu terutama waktu tidak boleh sering-sering Yes. ingat keluarga, jangan lupa bantu orang tua, cari kegiatan yang bermanfaat, terus sholatnya yang rajin, Itu yang sama. terus harus lebih bersosialisasi lingkungan masyarakat, harus sering ngobrol sama orang tua, kalau perlu duduk juga. Jadi bisa dipahami ya teman tadi Siap sudah Bu. cara mengatasinya biar tak kecanduan. Terus teman-temannya juga ya cowok-cowok yang suka main game, jangan sampai kecanduan. Mati Bu. Ya kalau ini introspeksi diri sendiri, jangan dulu. Misalnya kalau kecanduan, kalian begini bedanya. Kalau sampai kecanduan, benar-benar kecanduan sampai nggak bisa sembuh, coba kalian pikirin dampaknya itu ke diri kalian gimana? Ke diri kalian, ke keluarga kalian itu gimana? Iya. Tapi kayak gitu pinter. Kalau sampai benar-benar kan ada tahu berita yang dia kecanduan main game,
nggak bisa disambung jadi gila jadi stres itu Oh iya, marah Bu. secara langsung itu. Ada Bu, sama waktu SMP Bu. Gini-gini tangannya Bu. Nah iya itu jadi sindrom kan. Nah itu karena apa? Kecanggihan bener-bener kecanggihan main game yang nggak bisa berhenti dari aktivitas main game itu nggak bisa ngatur semuanya, nggak bisa berpikir dengan jernih dengan tenang apa yang harus dilakukan. Oh mau kayak gitu? Enggak lah Bu. Ya enggak, kalau enggak berarti harus bisa dikurangi, harus bisa diatasi. Ya Bu, ya Bu. Yang lain, Bani? Bisa Bu. Bisa ya. Oke, jadi itu tadi udah dibahas semuanya, solusinya juga udah semuanya mengungkapkan dengan terbuka, tidak ada yang ditutupin kan? Oke, jadi masalahnya Lukman udah kita selesaikan ya di pertemuan kali ini. Untuk masalah selanjutnya bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya Bu, kalau boleh request Bu, masalahnya Ali Bu. Ya kita coba diskusiin ya masalah siapa yang mau diselesaikan lagi. Ucapkan terima kasih untuk partisipasi kalian, untuk semangat kalian. Udah mau ikuti sesi konseling kelompok pada siang hari ini. Sesi kelompoknya berjalan dengan ya santai sih, karena kita banyak bicaranya. Tegal kan? Tegal kan santai? Oke, santai. Masalahnya juga udah selesai. Udah menemui titik terang. Ya Lukman? Iya Bu. Kamu yang harus lebih menerapkan lagi, lebih menjalankan lagi. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian tadi. Juga ibu mohon maaf apabila bisa kalian merasa terbebani atau merasa terpaksa mengikuti kegiatan ini. Bu mohon maaf ya. Sangat-sangat mengucapkan terima kasih yang sangat banyak sama kalian untuk semuanya, untuk semangatnya, untuk semuanya pokoknya. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.